Pemirsa, inilah breaking news berita 1 News Channel, saya Yasi Syarif. Terjadi senggolan dua pesawat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, bandara sempat ditutup sementara. Insiden senggolan sayap terjadi antara pesawat Lion Air rute Banda Aceh Medan dan Wings Air rute Medan Melabuh. Insiden itu menyebabkan sayap kedua pesawat mengalami kerusakan. Seluruh penumpang selamat, tidak ada yang mengalami cedera. Akibat insiden ini, Bandara Kuala Namu sempat ditutup. Kedua pesawat kini telah ditarik ke apron. Otoritas bandara saat ini masih menyelidiki penyebab insiden ini. Seluruh penumpang dipastikan selamat dan tidak ada yang mengalami cedera. Saat ini, kedua pesawat tersebut sudah berada di apron sehingga tidak mengganggu operasional Bandara Internasional Kuala Namu. Informasi yang disampaikan oleh Andi M. Saladin, Public Relations Manager Lion Air Group. Beliau juga menambahkan bahwa untuk penumpang Wings Air IW1252 yang berjumlah 66 penumpang akan diberikan kebijakan full refund di tempat ataupun reschedule. Sementara untuk penumpang Lion Air JT197 yang membawa 144 penumpang dari Banda Aceh menuju Medan dan memiliki penerbangan lanjutan menuju kota lainnya akan diterbangkan menggunakan maskapai Lion Air Group lainnya, yaitu Batik Air ataupun Lion Air di jadwal berikutnya pada hari yang sama. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai marak terjadi di kawasan hutan open access yang tidak dibebani izin pengelola. Situasi ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah selayaknya meningkatkan koordinasi untuk mencegah karhutla terus meluas. Sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah menjadi penanggung jawab kawasan hutan open access. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan kebakaran hutan pada Juli meningkat sebanyak 49% dibandingkan tahun lalu. Namun jika dibandingkan dengan Juni hanya meningkat sekitar 20 hingga 23%.
Siti menyebut titik panas atau hotspot yang masih terpantau ada di Kalimantan Barat, Riau, dan Nusa Tenggara Timur. Penyebab utama tak lain karena pembukaan lahan tradisional yang dilakukan secara serentak karena kebiasaan masyarakat yang sengaja membakar lahan untuk menumbuhkan rumput baru. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup 2017 memerintahkan untuk menghentikan penyalahgunaan izin pengelolaan hutan. Presiden juga meminta terobosan dalam pengelolaan lahan gambut. Menurut Jokowi, cara peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat dilakukan dengan cara agroforestry atau perpaduan pengelolaan hutan tanaman kayu dengan penanaman komoditas pertanian, dan silvopastur atau praktek menggabungkan kehutanan dan pengembala. Harapannya agar nanti akan ada hutan tanaman energi yang memberi manfaat ekonomi kepada rakyat. Apakah masyarakat sejahtera jika hutan terus terbakar? Bagaimana penanggulangan kebakaran hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Kebakaran hutan tanpa akhir itulah tema dialog kita pagi ini, dan kita akan membahasnya bersama manajer kampanye hutan dan perkebunan Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI. Ada Mbak Fatilda Hasibuan. Selamat pagi Mbak Fatilda, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog ini melalui line telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya langsung ke Mbak Fatilda. Memang susah ya untuk membuat permasalahan kebakaran hutan ini selesai? Bukan persoalan susah tidaknya ya, tapi kebakaran hutan kan itu ada di tanah gambut biasanya. Kalau tanah mineral itu terbakar selesai mungkin. Tapi kalau tanah gambut, itu kan gambut itu materialnya dari pembusukan daun dan pohon yang beribu tahun. Itu kalau orang bilang seperti sekam, api dalam sekam. Ketika terbakar dia dari atas itu bukan ke atas tapi ke bawah. Ketika ke bawah melebar, sudah susah dipadamkan. Ada beberapa solusi yang sebetulnya juga ditawarkan beberapa waktu yang lalu terkait dengan pembuatan tanggul dan lain sebagainya. Ini efektivitasnya seperti apa? Dan ini juga mungkin salah satu program yang diinisiasi oleh kementerian ya, kalau tidak salah. Ya, waktu pengalaman kebakaran tahun 2015, salah satunya adalah membuat seperti tanggul ya. Itu kebetulan dipraktekkan di Kalimantan Tengah kalau nggak salah. Itu efektif kalau masih ada air. Tapi kalau tidak ada air ya nggak ada juga gunanya. Jadi itu kan tanggul itu adalah menghempang air supaya jangan turun ke sungai, ke tempat yang lebih rendah. Tapi kalau airnya tidak ada, artinya gambutnya tetap kering. Seberapa akseleratif Kementerian Lingkungan Hidup ketika memang plan A tidak bekerja, harusnya cari plan B untuk akhirnya tidak terjadi lagi kebakaran lahan seperti sekarang? Kemarin ada. Cepat nggak sih geraknya menurut Anda? Kalau ngobrol sama orang-orang kementerian, ada beberapa teknologi mungkin mereka, kebetulan kemarin dialog juga di salah satu televisi, mereka sekarang menemukan teknologi yang langsung menyemprot air ke dalam sumber kebakaran di bawah itu. Tetapi permasalahannya nanti lagi airnya didapat dari mana. Memang dibuat sumur-sumur ya untuk menampung. Tapi pertanyaannya, apakah juga air di sumur ini cukup untuk menyelesaikan kebakaran yang telah melebar? Sementara gambut itu karena sudah dibuat tanggul-tanggul itu sangat gampang kering. Ya. Gitu, untuk pengadaan air dan lain sebagainya sejauh ini belum ada solusi yang bisa dilakukan ya? Kebakaran-kebakaran yang kemarin seperti di Kalimantan Barat, keluhannya itu kan adalah jauhnya untuk akses untuk mendapatkan air. Iya. Dan ini masih diupayakan seperti itu ya? Kalau mungkin. Baik. Ya, bicara soal apa yang kemudian juga dilakukan solusi-solusi untuk memecahkan permasalahan kebakaran lahan dan juga hutan di Indonesia. Menteri Siti Nurbaya kemarin juga menyampaikan bahwa sebetulnya memang ada satgas khusus yang menangani itu, tapi tidak bisa berjalan maksimal. Belakangan jarang turun ke lapangan, tidak kemudian akhirnya melakukan pengawasan karena masalah anggaran. Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini bisa menjadi satu alasan yang bisa diterima? Di beberapa
Saya tidak bilang ini juga berlaku di kebakaran hutan, tapi di beberapa bencana alam dan misalnya seperti banjir, itu biasanya anggaran yang selalu alasan itu tidak bisa maksimal bekerja ya, gitu. Logikanya sih kalau anggaran masalahnya gitu ya, itu memang orang nggak bisa bekerja. Tetapi Walhi tidak di situ, bidangnya tidak di situ. Tapi Anda kemudian melihat ini menjadi salah satu kendala ya? Kalau anggaran sebenarnya yang bisa disikapi kan, misalnya banyak juga yang ada bantuan-bantuan gitu kan, bisa diakali lah ya, artinya mungkin ada CSR dari banyak perusahaan yang mungkin bisa dimanfaatkan. Pertanyaannya, jika kemudian anggarannya ditambah, apakah bisa betul-betul bekerja efektif atau tidak? Ya itu tergantung mereka. Seharusnya sih mereka bisa, kalau anggaran bertambah ya kinerja juga pasti lebih meningkat karena peralatan pasti lebih bagus, kemudian biaya-biaya makin ada. Seharusnya. Iya. Saya ingin mendapatkan point of view dari Walhi. Sebetulnya dilihat dari kinerja lah ya kementerian ini untuk menangani masalah kebakaran lahan. Ada di posisi berapa? Dari 1 sampai 10 kita ada di mana sih? Di angka berapa? Kalau kebijakannya menterinya sih responnya cepat ya, kita harus akui juga menterinya respon cepat. Respon cepat, efektif atau tidak itu yang sebetulnya diperlukan oleh masyarakat. Efektif apa tidak itu juga. Kemudian ada di posisi berapa kita? Ya mungkin 5 ke 4 gitu ya, 5,5. Artinya Presiden Jokowi kemarin juga menyampaikan bahwa kinerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memuaskan, ya betul-betul objektif gitu ya. Tapi Bapak Presiden juga mengatakan bahwa jangan ada halangan untuk investasi. Kementerian Lingkungan Hidup juga akhirnya bingung harus ngapain dalam mengeluarkan kebijakan, karena satu sisi diberikan target pemerintah agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan juga secara umum bagi Indonesia menyumbangkan devisa terkait dengan investasi. Di sisi lain juga diberikan target supaya dapat merawat hutan dan juga lingkungan gitu ya. Iya, karena salah satu akar dari permasalahannya lingkungan adalah kan izin ya. Izin itu artinya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Di Indonesia kan izin yang agak-agak jadi banyak masalah. Dimainkan. Ya banyak dimainkan. Itu masih terjadi ya, menurut point of view dari Walhi sendiri? Masih terjadi, masih ada AMDAL yang tidak sesuai prosedur. Gitu. Masih banyak AMDAL yang bisa ditawar. Ya mungkin masih banyak. Ya buktinya sebenarnya kita melihat di akhirnya, kenapa misalnya ini kebakaran. Harusnya kan izin yang dulu itu mengetahui bahwa ini adalah gambut nggak bisa kedalaman 3 meter nggak bisa diberikan izin gitu, tapi diberikan izin. Ini ada apa? Gitu. Semua juga pejabat tahu kalau gambut itu terbakar. Semua orang kehutanan kurasa tahu kalau gambut itu sangat mudah terbakar, ketika dikeringkan akan menjadi masalah gitu. Oke, jadi kalau memang ini kemudian masih terjadi, kalau Menteri Siti sampaikan bahwa tidak bisa bekerja maksimal, kalau saya ngelihatnya ini kayaknya nggak kerja sama sekali gitu ya. Artinya permasalahan terkait dengan tawar-menawar AMDAL, law enforcement di situ kayaknya kok nggak kelihatan gitu. Iya, Budi, kalau misalnya penegakan hukum maksudnya kan, kalau penegakan hukum sebenarnya juga kita bisa lihat kalau KLHK beberapa menggugat perusahaan yang membakar gitu ya. Tetapi itu mereka seperti kelelahan jadinya. Karena masalahnya bukan cuma satu perusahaan, banyak. Tapi tidak boleh kelelahan, karena memang ini adalah permasalahan yang sebetulnya memang harus dicarikan solusinya, dan salah satunya itu untuk memberikan dampak jera di perusahaan yang memang nakal ini gitu ya. Iya. Akhirnya kita seperti mau membandingkan kinerja KPK dulu dengan lembaga-lembaga atau kementerian yang lain gitu. Yang menurut kita dulu nggak mungkin dilakukan oleh KPK mungkin gitu. Di KLHK misalnya, nggak mungkin misalnya memadamkan api dulu ya. Kenapa di 2016 misalnya ada penurunan gitu. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Kadang-kadang ya kalau kita lihat ini masih ada budaya yang dulu saling lempar tangan. Itu urusannya
urusannya misalnya ATR gitu, karena itu di tanah mineral gitu ya. Itu urusannya planologi, di dalam KLHK sendiri mau seperti itu. Itu urusannya planologi, itu urusannya si ini, urusannya si ini. Masih ada kesimpang siuran siapa yang harus tanggung jawab, siapa yang akhirnya harus bertanggung jawab lah ya dalam hal pengelolaan lahan-lahan tadi seperti Anda sampaikan, karena memang banyak kementerian yang terlibat. Oke, kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di live telepon yang ada di layar kaca Anda. Kami akan segera kembali.